para jamaah, Bapak Ibu, pembacaan Maulid Burdah bersama-sama telah kita laksanakan. Kita yakin dengan pembacaan Burdah tempat ini banjir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banjirnya rahmat Allah, doa-doa kita, permohonan-permohonan kita akan diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semuanya yang hadir, penyakit dohir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizki kita dilancarkan oleh Allah, halal barokah, cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah pembacaan Maulid Burdah pada malam hari ini, kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Para jamaah, saya tidak akan bicara panjang lebar, tapi mudah-mudahan singkat, padat, manfaat. Amin. Ada 3 hal penting para jamaah. Sekali lagi, ada berapa? 3 yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai riwayat. 3 hal ini yang menjadikan kita diberi oleh Allah sukses dunia akhirat. 3 hal ini yang menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. 3 hal ini yang menjadikan kita menjadi umat yang istimewa. Allahumma. Sekali lagi para jamaah, ada berapa? 3. Kalau kita bisa mewujudkan 3 hal ini, semua amal kita diterima oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Yang pertama, niyatun sholihah. Yang pertama, niyatun sholihah. Niat yang baik. Niat yang baik. Sebab niat, ada niat yang jelek, ada niat yang baik. Ada perbuatan baik tapi niatnya jelek, akan hancur. Na'udzubillah. Ada perbuatan sederhana tapi niatnya baik. Perbuatan yang sederhana ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal kita diterima oleh Allah apabila didasari dengan niat. Iya. Para hadirin, mestinya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah ingin mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Pertolongan Allah kepada hambanya itu tergantung bagaimana niatnya. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah mengatakan, aunullah li'abdihi ala qadri niyatihi. Saya ulang supaya kita mendengar kalimat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi, aunullah li'abdihi ala qadri niyatihi. Pertolongan Allah kepada seorang hamba tergantung niatnya. Sekali lagi, pertolongan Allah kepada seorang hamba tergantung niatnya. Jadi
dalam kita melakukan apa saja, niati dengan niat yang baik. Tambah baik niatnya, tambah hebat pertolongan dari Gusti Allah. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, ada umatku yang amalnya sedikit ketika hidup di alam dunia, tapi diangkat derajatnya di surga karena pandai niat. Karena pandai apa? Niat. Iya. Malah ada satu keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah, ada seorang yang memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Menjadi orang apa? Nanti bentar lagi saya akan memberi doa, namanya doa anti miskin. Doa anti dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang ditakdirkan oleh Allah memang hidupnya miskin, tapi sabar. Miskin tapi sabar. Berjuang terus melakukan perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Ini disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika nanti di hari kiamat menerima buku amalnya, orang miskin ini kaget. Dibuka buku amalnya, ada melaksanakan ibadah haji. Padahal dia tapi dalam buku amalnya melakukan ibadah haji. Di dalam buku amalnya tercatat membangun padahal dia miskin. Orang ini berteriak di hari kiamat. Ini yang cerita Rasulullah. Ya Allah, kata orang ini bukan bukuku, ini keliru. Engkau kan yang menentukan, yang menakdirkan aku miskin. Masa aku melakukan ibadah haji? Masa aku bangun masjid? Masa aku menyantuni anak-anak yatim? Ini keliru ya Allah. Apa jawab Allah? Hasya wa kalla. Tidak mungkin aku keliru. Kalau aku Allah keliru, berantakan semuanya. Itu betul bukumu, kata Gusti Allah. Ya Allah, aku kan miskin, kok ada catatan ibadah haji? Apa kamu tidak ingat pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, ya, bulan sekian, tahun sekian, tetanggamu diiring-iring melakukan ibadah haji, kamu sempat ngerentes, ya Allah, kalau aku diberi rizki oleh Engkau ya Allah, aku akan melaksanakan ibadah haji kayak tetanggaku. Tapi aku takdirkan, kata Allah, sampai engkau mati dalam keadaan miskin. Tapi karena sudah punya niat, walaupun tidak melakukan, ditulis oleh Gusti. Lumayan apa enggak? Lumayan apa enggak? Enggak haji, tapi dapat pahala haji. Kita tiap sering mendapatkan tetangga kita umroh, kita tidak mampu umroh, tapi kita dapat pahala umroh karena ikut niat. Ini ya Allah, ada bangun masjid, aku kan miskin. Iya, satu saat kamu lewat, ada masjid sedang dibangun, kamu berteriak, ya Allah, seandainya aku diberi kekayaan oleh Engkau ya Allah, aku niat, aku akan bangun masjid. Sampai kamu mati, aku tidak beri kekayaan, tapi kamu dapat pahala bangun karena apa? Karena apa? Niat. Dengarkan para jamaah, jadikan dada kita gudang niat yang baik. Jadikan dada kita gudang niat yang baik. Keluarkan dari dada kita niat-niat yang jelek. Sekali lagi, jadikan dada kita gudang niat yang baik. Keluarkan dari dada kita niat-niat yang jelek. Insya Allah kita bakal menjadi umat Nabi Muhammad yang unggulan. Amin. Allahumma. Karena ini sudah malam, saya singkat saja. Ada berapa hal tadi? Monggo kita atur niat ya. Ingat Rasulullah mengatakan, ada umatku yang ketika hidup di alam dunia amalnya sedikit, tapi di surga mempunyai kedudukan yang sangat tinggi.
karena pandai niat. Karena pandai apa? Niat. Yang kedua, para hadirin, yang menjadikan kita diberi sukses dunia akhirat, diselamatkan dunia akhirat, dan diberi pertolongan oleh Gusti. Yang pertama niat, yang kedua himmatun aliyah. Himmatun aliyah, kesemangatan yang tinggi, kesemangatan yang jangan jadi orang males. Jangan jadi orang males. Itu dalam bahasa Rasulullah al-kasal. Rasulullah berlindung dari kemalasan, sebab males itu penyakit. Tidak ada yang bisa ngobati kecuali dirinya sendiri. Allah akan memberi sukses bagi orang yang punya semangat tinggi. Semangat tinggi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang punya kesemangatan tinggi, aku akan tuntun orang itu sukses demi sukses dalam kehidupannya, hidup di alam dunia dan hidup di alam akhirat. Maaf para hadirin, saya dengar dari guru saya ada sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata. Di Baghdad ada seorang pemuda miskin. Pemuda apa? Tapi pemuda miskin itu cinta sama putrinya raja. Cinta sama putrinya. Kira-kira kalau menurut otak kita mustahil apa enggak? Pemuda miskin cinta sama anaknya raja. Cintanya pemuda miskin ini sampai terdengar oleh seorang raja. Raja mengatakan, sampaikan kepada pemuda miskin, cintanya untuk putriku tidak ditolak. Tidak ditolak, asal bisa membawa mutiara 1 kintal. Membawa apa? Mutiara 1. Ini yang ngomong siapa? Raja. Sampaikan kepada pemuda miskin, aku tidak tolak cintanya dia kepada putriku, asal bisa bawa mutiara 1. Disangkanya rajanya ini mustahil. Pemuda miskin bawa apa? Mutiara 1. Ini pengumuman raja ini sampai kepada pemuda miskin, bahwa cintanya pemuda miskin tidak ditolak, akan diterima oleh raja asal bawa mutiara 1. Pemuda takon, pemuda itu tanya sama orang-orang, nih mutiara adanya di mana? Orang ngomong, mutiara adanya di dasar. Di dasar. Langsung pemuda ini dengan kesemangatan yang tinggi bawa ember. Tahu Bu ember? Datang ke laut. Orang-orang pada tanya, pemuda, kamu mau kemana? Mau ke laut. Mau apa sih? Laut mau aku kuras. Lautnya mau diapakan? Supaya dapat apa? Orang-orang pada ngomong, gila ini. Kata pemuda ini, silahkan kamu sekalian ngomong gila. Yang penting aku punya semangat tinggi. Datang ke laut, dengan embernya laut dikuras. Orang pada nonton, yuk nonton pemuda gila lagi nguras laut. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari pagi terus dikuras, terus dikuras. Kira-kira laut bisa dikuras apa enggak? Ini terus pemuda ini nguras laut. Waktunya makan, makan. Waktunya sholat, sholat. Terus dikuras. Orang pada nonton. Tengah malam, sallu ala Nabi Muhammad. Tengah malam Allah memunculkan ikan yang besar, mungkin besarnya lebih dari lapangan ini. Itu ikan di mulutnya ada mutiara 1 kintal. Ikannya ada mutiara 1, diambil oleh pemuda, ditaruh. Alhamdulillah. Dapat apa enggak? Karena punya apa? Himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Allah. Tapi maaf, ini jangan ditiru ya. Maaf, jangan nguras laut. Tapi ini nyata. Mutiara 1 kintal dibawa ke raja. Pak Raja,
ini saya dapat mutiara 1 kintal. Kata raja, ahlan wa sahlan, hebat kamu. Dari mana kamu dapat mutiara 1 kintal? Aku kuras laut. Kata orang-orang, mutiara adanya di dasar. Rajanya pertama, gila ini pemuda. Betul kamu dapat mutiara? Betul. Nih yang nyaksikan ratusan orang. Tengah malam Allah memunculkan seekor ikan yang besar, di mulutnya ada mutiara 1 kintal. Kata raja, diterima cintamu untuk putriku. Nanti kita akan adakan pesta. Adakan apa? Pesta. Subhanallah. Terjadi pemuda miskin kawin dengan putrinya raja. Modalnya apa tadi? Semangat yang tinggi. Setelah kawin bertahun-tahun, rajanya mulai tua. Rajanya mulai apa? Tidak bisa melaksanakan tugas sebagai raja. Sebetulnya raja yang gantikan anaknya ya. Ini kerajaannya diserahkan kepada menantunya. Raja ditanya, kenapa tidak diserahkan kepada anakmu, kok kepada menantumu? Iya, sebab menantuku punya himmatun aliyah, semangat yang sampai menjadi raja. Allah, dari pemuda jadi jangan kecil hati kita miskin, terus kita berjuang. Insya Allah Allah memberi sukses. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Niyatun. Ini ngomong niat, Bapak Ibu saya mau tanya, mau hadir majelis burdah setiap malam Ahad manis sampai kapan? Sampai kapan? Jangan ngomong sampai mati. Jangan ngomong sampai niat saya mau hadir majelis burdah seterusnya. Kalau niatnya gitu, ketika insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat, husnul khotimah, saatnya kita mati, kita sudah di alam kubur, datang malam Ahad lagi, ada majelis burdah. Allah ngomong malaikat beri pahalanya. Kata Allah, gimana diberi pahala? Dia udah hadir di kuburan, tapi ada niat dia. Ada apa? Lumayan nggak? Tiap hari kita sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya, seterusnya. Nanti kita mati, setiap waktunya sholat kita dapat pahala. Amin. Itulah manfaatnya hadir majelis Yang pertama niatun solihah, yang kedua himmatun, yang ketiga al-ikhlas. Yang ketiga apa? Ikhlas. Mungkin para jamaah sering mendengar kata-kata ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Kalau dalam syariah, ikhlas itu tasfiyatul a'mal an mulahadhatil makhlukin. Yang namanya ikhlas memurnikan amal kita hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu, tanpa menunggu penilaian manusia. Itu namanya ikhlas. Iya. Kita melakukan sesuatu karena ingin dapat ridho Gusti. Manusia menilai apa saja, yang penting kita meraih ridhonya Gusti. Orang kalau ikhlas, semua amalnya diterima oleh Allah. Maaf kalau ngomong setan, ngeri apa enggak? Ngeri apa enggak? Tapi setan sendiri menyatakan kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, semua hambamu ya Allah, kata setan, aku goda. Semua hambamu aku akan goda, kata setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Setan tidak mampu goda. Berarti ikhlas senjata apa enggak? Senjata super kuat. Senjata super. Itu ikhlas secara syariah. Kalau ikhlas dengan arti thariqah, hakikoh, satu saat Rasulullah didatangi seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Kata Rasulullah, nanti dulu aku akan tanya sama malaikat Jibril. Padahal Rasulullah sudah tahu semuanya.
Tapi Rasul mengatakan, nanti dulu aku akan tanyakan sama malaikat Jibril. Itu sebaiknya orang kalau ditanya hati-hati. Kalau sekarang malah banyak namanya apa? Malah tambah banyak tanya jawab. Itu membahayakan para hati. Ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah tanya, Jibril, ikhlas itu apa? Kata malaikat Jibril, nanti ya Rasulullah, aku akan tanya sama Allah. Aku akan tanya sama. Ketika malaikat Jibril tanya, ya Allah, mal ikhlas? Ikhlas itu apa ya Allah? Dengarkan para jamaah. Allah mengatakan, al-ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasiaku. Aku akan berikan kepada hambaku yang mau berusaha ikhlas. Jadi ikhlas itu dengan usaha. Kalau tiap hari kita usaha ikhlas, nanti Allah akan berikan kepada hati kita rahasia Allah, yaitu ikhlas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Para jamaah, keterangannya nanti lain waktu, tapi yang penting dihafal dulu ya. Ada berapa? Pertama, niat yang baik. Yang kedua, semangat yang tinggi. Yang ketiga, ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberi inayah kepada kita, amin. Bisa melakukan semua, amin. Yang terakhir, doa anti miskin. Doa anti. Tapi 5 menit lagi saya mau cerita doa ini ya. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab hadisnya Nawadirul Usul menceritakan, satu saat Rasulullah kedatangan seorang tamu namanya sahabat Abu Dzarrin. Sahabat Abu, Rasulullah lagi bincang-bincang sama sahabat Abu Dzarrin, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril lihat Rasulullah, malaikat Jibril lihat sahabat Abu Dzarrin. Rasulullah melihat malaikat Jibril, tapi sahabat Abu Dzar tidak melihat malaikat Jibril karena manusia biasa. Rasulullah ingin mengenalkan supaya malaikat Jibril kenal dengan sahabat Abu Dzar. Rasulullah mengatakan, ya Jibril, ata'rifuna Abu Dzar? Malaikat Jibril, jenengan sudah kenal dengan sahabatku ini Abu Dzar? Jawabannya mengejutkan ibu-ibu. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, anna Abu Dzar hada a'rafu fis sama minhu fil ard. Ini sahabatmu Abu Dzar, kata malaikat Jibril, malaikat selangit yang jumlahnya triliunan sudah kenal semua. Hebat apa enggak? Manusia dikenal malaikat selangit. Istimewa apa enggak? Mau daftar? Daftar rugi. Dengarkan sedikit lagi. Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, sebabnya apa sahabatku dikenal malaikat selangit? Kata malaikat Jibril, lahu du'aun asyur kalimat. Punya doa 1 tapi isinya 10. Doanya 1 tapi isinya 10. Iya. Rasulullah tanya sama sahabat Abu Dzar. Ketika Rasulullah dengar doanya, Rasulullah kepingin seluruh umatnya hafal doa ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, imannya tambah kuat. Imannya tambah. Orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, hatinya menjadi khusyuk. Hatinya menjadi apa? Jujur saja Bapak Ibu, kalau sholat hatinya banyak khusyuknya apa gelamjarnya? Na'udzubillah, penyakit ini. Insya Allah ini obatnya datang. Ini barokah majelis berkah. Orang yang baca doa ini habis sholat 1 kali, ilmunya manfaat. Hari ini, malam ini bisa dengar, besok pagi diamalkan, hidupnya akan mulia. Amin. Orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, terhindar dari berbagai musibah. Ngomong musibah ngeri ya Bu ya. Orang yang baca doa ini 1 kali habis sholat, tangannya di atas terus. Tangannya kalau di atas memberi apa minta? Kalau memberi berarti mampu apa melarat? Orang baca doa ini tidak mungkin akan melarat. Tapi jangan nanti baca doa ini kapan-kapan ngomong,
kok enggak suki-suki, enggak kaya. Gini bapak-bapak, ibu-ibu, yang penting suki apa cukup? Yang penting suki apa cukup? Dengan doa ini kita akan dicukupi oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sedang menerangkan, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, al jannatu mushtaqatun ilaih. Surga rindu kepada orang yang baca doa ini. Syaratnya bacanya habis sholat. Berarti jangan tinggal sholat 5, jaga lisan. Baca doa ini. Dulu waktu Burdah Mesi ngadep ke sana sudah pernah saya terangkan. Tapi ini jamaah berlipat-lipat ganda. Barangkali ada yang belum apal doa ini, jadi sekarang tahu riwayatnya. Coba dihitung, saya mau baca. Doanya satu, isinya 10. Allahumma inni as'aluka imanan daima, wa as'aluka qalban khashi'ah, wa as'aluka ilman nafi'ah, wa as'aluka yaqinan shadiqah, wa as'aluka dinan qayyimah, wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa as'aluka tamamal afiyah, wa as'aluka dawamal afiyah, wa as'aluka syukra alal afiyah, wa as'aluka al-ghina anin nas. Kira-kira yang sudah hafal sama yang belum hafal banyak mana? Belum hafal. Kalau saya baca 3 kali hafal? Enggak hafal. Kalau ada tulisannya bisa baca? Bisa? Iya, saya akan beri tulisannya, tapi syaratnya diapalkan, diamalkan. Siap? Mana Mas Waris diatur? Nggak usah berebut, insya Allah dapat semua. Yang sudah pernah dapat doa ini nggak usah ngambil. Mana yang mau bagi? Siapa yang mau bagi? Ayo bersorak. Yang banyak, yang bagi yang banyak. Demi Allah saya cinta sama jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah menyaksikan. Amin. Karena jenengan umat Nabi Muhammad. Oh ya Satgas, ayo dibagi Satgas. Ayo, ayo dibagi. Monggo Ustaz. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar Ayo yang sudah dapat tulisannya dilihat, saya mau baca. Kalau saya baca
Bapak Ibu dengarkan, kalau saya berhenti Bapak Ibu yang membaca. Siap? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina anin nas. Kalau dihitung as'alukanya 10, dibaca setiap selesai sholat. Kalau sholat jamaah, zikir bersama imam, mengamini doanya imam, selesai dengan imam baru baca doa ini. Bapak Ibu semuanya saya beri ijazah, diterima? Dan saya beri ijazah, Bapak Ibu bisa mengijazahkan kepada yang lain. Diterima? Ala hadhihi niyah wa kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat taubah. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa ma'at tadbir fi ma jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil